Kalau saya sih kalau kita cerita tentang pengalaman menjadi seorang entrepreneur, karena di sini berawal, Sumatera Barat ini awal saya memupuk semua ini. Saya nggak nyangka di Sumatera Barat bisa kita kembangkan yang namanya saya ingin menjadi pelaku bisnis. Zaman kuliah saya udah aktif, organisasi saya lumayan aktif, tapi saya lebih aktif menjadi orang Padang, yaitu menjadi seorang pedagang. Jadi saya door to door jualan parfum gitu kan, pengembangan untuk mencari yang namanya link untuk kerjasama. Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa sekat. Mari sukseskan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Selain menjadi dosen, ya Miss Ria ini kan juga dikenal sebagai pelaku usaha, kemudian juga kemampuan di bidang Master of Ceremony luar biasa. Jadi saya kena percaya dulu waktu mahasiswanya juga aktif, juga pernah menjadi paskibraka. Ya, wajar lah, selain memang dulu ya wajahnya cantik, juga fisiknya juga ideal gitu ya. Misalnya bisa nggak ceritakan apa sih yang harus disiapkan mahasiswa itu sehingga ketika dia tamat atau ketika dia mahasiswa bisa memanfaatkan waktu sehingga dia tidak buang-buang waktu, ya artinya minimal dia punya kemampuan untuk keberanian minimal mengikuti jejak Miss Ria lah. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa ya Pak Dekan ya. Kalau saya sih kalau kita cerita tentang pengalaman menjadi seorang entrepreneurship, ini masih belajar ya Pak Dekan ya. Karena di sini berawal, Sumatera Barat ini awal saya memupuk semua ini. Saya nggak nyangka di Sumatera Barat bisa kita kembangkan yang namanya saya ingin menjadi pelaku bisnis gitu loh. Tapi saya berawalnya ini pasti kita pelaku bisnis mikro. Saya nggak muluk-muluk, angan-angan saya hanya menjadi pelaku usaha mikro. Sementara itu saya karir ini diawali ngajar terlebih dahulu gitu ya. Jadi zaman kuliahnya saya udah mulai nih Pak Dekan. Saya kebetulan S1, S2-nya itu di Unpad. Jadi saya udah mulai pada zaman kuliah saya udah aktif. Organisasi saya lumayan aktif, tapi saya lebih aktif menjadi orang Padang, yaitu menjadi seorang pedagang. Jadi saya door to door jualan parfum gitu kan, pengembangan untuk mencari yang namanya link untuk kerjasama. Alhamdulillah ini jalan dari saya kuliah, saya menamatkan S2 saya dari uang pribadi saya Pak Dekan. Zaman itu saya belum ada beasiswa maupun tunjangan dari orang tua. Yang penting dalam hidup saya pada saat itu adalah menjadi pengusaha dari uang sendiri, tapi pengen kuliah biar tetap di Bandung gitu, nggak mau pulang ke Padang. Karena orientasi saya ketika saya pulang ke daerah yang lebih kecil daripada Bandung, saya mikirnya, wah saya akan apa bisa berkembang nanti ketika saya ada di Padang. Ini yang menjadi PR pada saat itu buat saya. Tapi alhamdulillah ketika saya datang di Padang, niatnya itu adalah untuk menjadi seorang dosen. Ternyata saya tertarik dengan yang namanya suatu usaha baru yang milenial sekarang ya, mencari yang namanya konsep-konsep dalam jenis usaha yang kita sukai. Kebetulan saya minatnya itu kan dari dulu bisa ngomong, bisa mikir apa yang bisa saya jalankan. Saya hanya punya modal yang pertama, yaitu adalah kepercayaan diri. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta jangan lupa tekan tombol lonceng pada channel YouTube DR Sumartono agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini. Mantap! Saya nggak punya modal yang basic yang lain, itu udah anugerah aja. Kalau Pak Dekan bilang cantik gemuk, itu ternyata cantik. Nah itu berarti itu udah anugerah. Tapi yang paling penting dalam persiapan diri ketika kita menjadi seorang entrepreneurship itu ternyata adalah modal kepercayaan diri. Kita percaya diri, kita yakin dengan sesuatu yang ada di diri kita yakin dengan sesuatu manajemen yang ada di diri kita mampu gitu loh. Ya kita berhasil dalam artian kan yang dicari dalam entrepreneurship itu bukan uang banyaknya, tapi pengalaman dari usahanya tadi. Berkembang nggak? Punya link nggak? Kemudian terbantu nggak orang lain dalam usaha kita gitu kan, melibatkan orang banyak nggak, itu yang saya cari. Itu satu titik kepuasan bagi saya. Beda ya sama orang dagang, penting dagangan harus habis. Kalau saya enggak, ini gimana nih, dagangan saya harus semua orang mendapatkan rata, orang semuanya mencoba apa yang saya jual. Terus semua orang terlibat menjual apa yang saya jual. Itu harapan saya dari dagangan saya. Makanya saya dikenal di kalangan mahasiswa adalah
Ibu ini istilahnya apa nih, cangcimen. Apa tuh, Cang? Semuanya ada. Jadi kalau anak Bedamri Bandung tuh cangcimen, Pak. Kacang, permen, kuaci ada. Jadi saya ada semua. Jadi alhamdulillah Pak Dekan, awalnya saya buka yang namanya barbershop, saya nggak punya yang namanya basic tukang pangkas, saya nggak bisa. Justru ini adalah yang saya dapatkan dari mahasiswa saya lagi. Saya mendapatkan mahasiswa, dia punya kemampuan mangkas, berani nggak nyoba. Saya punya ilmu bahasanya, akhirnya kita jalan. Kemudian saya sekarang mulai lagi ngerambah hal baru Pak Dekan. Saya lagi coba namanya karangan bunga papan. Saya ngambil di Batu Sangkar. Kenapa saya tertarik itu juga Pak Dekan? Jadi ternyata Batu Sangkar ini Pak Dekan untuk daya jual papannya luar biasa. Kemarin saya sempat ambil handle untuk Wali Nagari. Pelantikan Wali Nagari yang ada di salah satu kecamatan yang ada, itu sampai 200 papan loh Pak Dekan. Pak Gubernur aja mungkin belum sampai 200 papan orderannya. Berarti kecintaan perantaunya luar biasa sama si Wali Nagari ini. Nah di sana saya tertarik, waduh ini gila nih daya beli orang Batu Sangkar untuk papan bunga. Akhirnya saya punya kemauan untuk buka. Saya mikir, saya nggak orang seni, tapi saya pengen gitu loh. Saya pengen ini jadi usahanya orang-orang yang nggak kerja itu. Mereka adalah orang yang terampil bikin sesuatu yang unik. Karena saya perhatikan, karena saya besarnya kalau di Batu Sangkar di pasarnya Pak Dekan. Jadi saya ngelihat gimana zaman saya sekolah dulu ada tetangga saya tinggal bawain papan. Kan biasanya kan dibikin kerajinan tuh nilai untuk di sekolah, saya kasih ke tetangga saya. Jadi sama dia. Padahal kerjanya pengangguran, nggak ngapa-ngapain nih Pak Dekan. Jadi saya beranggapan, wah ini orang-orang ini punya seni yang tinggi nih. Ini adalah tenaga kerja yang bisa saya berdayakan. Alhamdulillah sekarang saya punya 3 pegawai saya yang ada di sana. Yang awalnya cuman hobi buru babi, sekarang mereka udah ngelipat bunga. Alhamdulillah 4 tender mereka mengerjakan. Kemarin tadi malam mereka bikin 6 papan selesai, udah uang lagi bagi mereka. Alhamdulillah. Nah, jadi kesempatan untuk menjadi entrepreneurship itu ternyata adalah modal kepercayaan diri Pak Dekan. Itu benar-benar basic dari kita. Kemudian cintai sesuatu yang mau kita jual terlebih dahulu. Kalau kita nggak cinta, apapun nggak akan laku. Kalau kita cinta ngomong, ya udah kita adalah kita adalah marketing mouth to mouth kita yang harus jalan gitu kan Pak Dekan ya. Jadi cintai dulu produk kita, ketahui dulu. Ketika kita tahu apa yang kita jual, insya Allah semuanya akan jalan dengan baik. Tapi kalau kita hanya, ini syarat nih, saya dikasih tantangan untuk menjual produk, tapi kita nggak tahu mau produknya, nggak akan laku. Jadi istilah orang Padangnya, dikaca pipi itu yang lari gitu kan gitu ya Pak Dekan ya. Jadi itu prinsip utama yang ada di saya Pak Dekan. Tadi Miss bilang bahwa langkah pertama yang harus dibangun itu adalah percaya diri. Iya, betul. Kemudian yang kedua mencintai apa yang mau kita kerjakan. Iya, betul. Nah lalu bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kita? Artinya bagaimana sih singkatnya, bagaimana sih cara Miss Ria menemukan passion? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pula menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video informasi terbaru dari channel DR Sumartono. Ya, itu berawal kalau saya menemukan passion di diri, kalau saya melihat itu lingkungan lagi Pak Dekan. Kebetulan saya punya pasangan yang hobinya awalnya kalau barbershop ya Pak Dekan ya. Saya punya pasangan yang hobinya tiap minggu tiap ngedate kenapa potong rambut mulu sih gitu kan. Akhirnya ternyata nih laki-laki ini minimal untuk dia potong rambut aja itu bisa 2 kali dalam 1 bulan. Waduh, saya bilang. Kemudian saya pernah datang sama suami saya di salah satu tempat di kota Bandung itu, mereka potong rambut dengan gaya waduh kok profesional sekali gitu ya. Saya ngelihat orang nggak berdiri lagi, diputer lagi, langsung cuci rambut, anduk diganti. Wah ini apa namanya, tempat potong rambut ini istilahnya apa? Oh ternyata ini barbershop. Ada apa dengan barbershop gitu loh. Oh ternyata hal yang di lingkungan tadi, makanya sesuatu yang saya cintai ternyata dari lingkungan saya. Ketika suami saya hobinya ini, kenapa nggak saya jadikan bisnis ini? Karena dia mencintai kerjaan ini ternyata gitu kan. Akhirnya di sana saya orientasi pertamanya saya mau buka barbershop. Alhamdulillah untuk Padang pada tahun 2015 kita orang pertama yang punya laki barbershop Pak Dekan. Dengan tenaga kerja kita adalah benar-benar yang fresh grade sekali, itu kisaran umur dari 17 sampai 21 tahun Pak Dekan. Dan alhamdulillah juga sudah menamatkan di kampus UNES sudah 3 mahasiswa saya yang sudah pangkas rambut baik maupun kasir. Tapi kasir pun kita di sana Pak Dekan, mereka kerjanya nggak nerima uang aja, mereka punya job tambahan.
mereka punya tanggungan yaitu produk harus keluar minimal 5 produk per bulannya. Jadi mereka melakukan namanya lobby negosiasi. Nah, di barber ini saya ternyata nggak jual ini aja, jasa untuk potong rambut aja Pak Dekan. Hobi saya pedagang parfum. Udah di sana lah kesempatan saya ngebom lagi parfum saya ada di barber. Ini kesempatan saya ngejual produk. Ketika saya ditinggalin sama tukang pangkas, barber saya nggak akan tutup karena kita punya produk yang mau kita jual. Nah, itu dia, itu yang saya targetkan Pak Dekan. Saya pernah kehilangan tukang pangkas dulu Pak Dekan. Suami saya udah panik kan. Waduh, gimana nih barber baru ada, tukang pangkas nggak ada. Waduh, tutup aja lah 3 hari kita cari, kata suami saya, kita harus buru cari 3 hari. Ngapain? Saya bilang, saya yang di barber hari ini. Saya bilang, mau ngapain tukang pangkas nggak ada? Saya cuma bilang ke konsumen yang datang, mohon izin Bapak mau potong rambut hari ini, kita untuk 5 hari ke depan kita nggak melayani untuk potong rambut karena kita lagi ada promo untuk cuci gudang produk yang ada di kita semua. Di sana, suami saya lagi nyari, saya ngejual produk. Alhamdulillah di sana saya memikirkan bahwasanya saya tidak bisa menggunakan tenaga profesional dalam potong rambut. Saya harus latih di kalangan anak muda yang tidak kuliah maupun tidak bekerja. Nih, kalau kamu punya basic ini, jalanin ini, kamu ada rezekinya di sini. Itu awalnya. Jadi lingkungan lah yang membentuk kepercayaan diri, yang membentuk rasa cinta kita terhadap apa yang mau kita bikin di dalam entrepreneurship. Karena luas ya, entrepreneurship ini bisa kita menjadi pedagang barang, jasa gitu ya, apapun itu. Jadi lihat, kalau anak muda sekarang hobinya, waduh saya hobinya belanja Bu, ya udah jualan aja dari apa yang udah kita beli kan gitu ya, karena hobi kamu adalah ke mall gitu loh, kamu tinggal fashionable-nya sekarang. Nah kalau saya enggak Bu, saya hobinya baca, ya udah apa yang bisa kita jual dari baca tadi gitu. Jadi berawal dari apa yang ada di kita aja dulu gitu kan. Saya hobinya, saya seluruh parfum saya biasa beli Pak Dekan. Jadi saya harus jual. Wah gila saya kalau nggak jual, karena saya punya, Pak Dekan mau kasih saya berapa contoh parfum aja saya bisa bedakan ini parfum merek apa, karena saya suka parfum gitu loh. Nah itu dia yang membedakan rasa cinta yang tumbuh itu ya kayak gitu. Gitu ya. Jadi Pak Dekan, para netizen dan milenial, yang langkah pertama percaya diri, cintai apa yang ingin kita lakukan. Lalu yang ketiga, jangan malu-malu menunjukkan pada semua orang bahwa kita punya kelebihan.